who have football experience at the same time. So Jepang dan Korsel pelopori gerakan AFC tandingan tanpa non-tim Teng mulai tahun depan. Jatah dari Asia kian bertambah di tahun 2030. Presiden AFC malah menantang balik dan sebut itu tidak akan berhasil. Salman bin Ibrahim, halah cuma omong-omong, coba aja kalau bisa. Lucu melihat supporter Indonesia yang menyerang AFC dan wasit. Pelatih Jepang Moriyasu sindir netizen Indo agar fokus saja ke timnas dan permainan. Hajime Moriyasu, kalau Anda kuat, mau dikerjain wasit juga gak bisa. Hingga saat ini, nampaknya wacana untuk segera membentuk AFC tandingan tanpa non-tim Teng masih dalam tahap pembicaraan. Meskipun hal ini memang sudah naik daun beberapa tahun lalu, namun pada akhirnya eksekusinya belum berjalan mulus dan apik. Walaupun AFC sekarang kelihatan sudah tidak ragu-ragu memperlihatkan kecurangan demi kecurangan di beberapa keputusannya, namun untuk itu juga tidak banyak yang bisa protes keras karena AFC tidak mau diintervensi. Kita tahu sendiri kalau Federasi AFC ini memang punya kebijakan sendiri yang diambil dari rapat bersama para exco-nya. Dan untuk kasus ini, Indonesia tidak ada sama sekali perwakilan pengurus yang duduk di kursi AFC. Jadi dalam melakukan rapat dan yang memberikan masukan saat sebelum keputusan diambil itu tidak ada. Alhasil kata orang kalau misalnya PSSI mau protes, sebagaimana keras pun nggak bakal dapat ACC. Karena itu sudah ketok palu dan sudah diputuskan. Harusnya PSSI jauh-jauh hari memberikan warning sebelum adanya rapat Exco AFC agar memilih wasit non-asal tim Teng dan berlaku netral. Namun kini sudah terlanjur dan apapun keputusan AFC memang sudah bersifat final dan tidak bisa dirubah lagi. Kecuali memang ada musibah dan peristiwa alam tiba-tiba, itu mungkin saja bisa. Di tengah perlakuan AFC yang nampaknya selalu memberikan hak istimewa kepada negara asal tim Teng, memunculkan rasa frustasi, kecewa dan tidak adil bagi anggota lainnya yang merasa dianaktirikan. Ya, selama ini AFC itu seolah bukan asosiasi sepak bola Asia, melainkan asosiasi sepak bola Arab yang hanya mau memberikan hak istimewa kepada negara-negara yang punya banyak fulus. Tentu kita tahu kalau duit negara tim Teng itu sangat luar biasa banyak. Ya, walaupun sebenarnya duit Indonesia juga banyak sih dari sumber daya alamnya, tapi entah kemana semuanya, buset. Nah, dalam hal ini, kecemburuan memang sudah membuat negara lain di luar kawasan tim Teng merasa jengkel. Dan bahkan jauh hari mengusulkan membentuk AFC tandingan. Seperti yang kita tahu kalau anggota AFC sekarang memang terlalu banyak dan memang layak dibagi menjadi dua bagian. Selain itu rentang waktu zona juga cukup jauh antara negara di kawasan Asia Timur, Tenggara dengan Asia Barat yang lebih mendekati zona waktu Eropa. Sejauh ini ada 35 negara yang dikabarkan sudah ACC soal pembentukan AFC tandingan yang rencananya akan dimulai tahun depan. Dari 35 negara itu, ada Indonesia tentunya, dan salah satu negara kawasan Asia Barat yang tidak ingin join ke AFC Arab adalah Irak, Palestina, dan juga Uzbekistan. Sedangkan daftar negara yang nantinya akan mengisi AFC tim Teng adalah Saudi Arabia, Qatar, Lebanon, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Yaman, Jordania, Iran, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan, dan juga Kirgistan. Sedangkan selain negara itu disebut akan join ke negara non-tim Teng dan membentuk aturan baru dan juga presiden AFC baru. Namun melihat gejolak anggota-anggota yang kian masif menyuarakan AFC dibagi dua, respons slow dan sangat meremehkan justru datang dari presiden AFC saat ini, Salman bin Ibrahim Al-Khalifah. Dirinya menyebut kalau wacana itu bahkan sudah lama terjadi dan hanya tinggal wacana saja tanpa eksekusi. Menurutnya juga itu hanyalah rencana omong-omong, tak akan mungkin bisa dilakukan sama sekali tanpa ACC dari FIFA. Ya, wacana semacam itu sudah dari beberapa tahun lalu ada, tapi mereka selalu berpikir kalau hal itu akan mudah dilakukan. Anda harus mendapatkan restu dari FIFA dulu sebelum melakukan langkah luar biasa. Dan sampai saat ini mereka hanya ingin berontak dengan hal itu, ucap Salman bin Ibrahim. Kenapa Anda selalu berteriak tidak adil? Padahal AFC selalu memberikan porsi yang sesuai. Jika Anda ingin punya federasi baru, silakan saja buat dan itu tidak akan berhasil, tutupnya.
Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Salman bin Ibrahim Al Khalifah? Lucu melihat supporter Indonesia yang menyerang AFC dan wasit. Pelatih Jepang Moriyasu sindir netizen Indo agar fokus saja ke timnas dan permainan. Hajime Moriyasu, kalau Anda kuat, mau dikerjain wasit juga gak bisa. Ada satu hal yang menarik menjelang round 4 berlangsung bulan depan, yaitu soal netizen Indonesia yang kian ribut dengan penunjukan wasit yang akan bertugas di pertandingan Indonesia melawan Arab dan juga Irak. Saat ini informasi soal wasit ini bahkan tengah naik daun dan jadi topik hangat pembicaraan di media sosial. Banyak netizen yang menyebut kalau ini adalah upaya AFC mencurangi Indonesia dengan menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk laga yang dimainkan melawan Arab. Selain itu, netizen juga banyak protes menyuarakan agar AFC mencari wasit asal Eropa atau Australia agar lebih adil dan netral. Saat ini juga serangan demi serangan bertubi-tubi datang ke AFC dan bahkan wasit yang akan bertugas. Teriakan AFC mafia lah, teriakan AFC mau bantu Saudi dan Qatar lolos lah. Semuanya Anda bisa lihat sendiri di media sosial AFC. Hal itu membuat pelatih Jepang merasa lucu dengan netizen kita karena bukan fokus ke permainan dan timnas Indonesia, malah menyerang AFC dan juga wasit yang akan bertugas. Hal itu menurutnya cukup buruk karena jika saja Indonesia kuat, hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Mau main dimanapun, wasit dari manapun, yang penting bisa cetak gol minimal 2, pasti Arab gak bakal bisa curang. Ya, tentu mereka terlalu fokus pada Federasi AFC dan menyerang wasit. Itu bukan langkah bijak dan seharusnya Anda fokus pada kekuatan tim nasional, ucap Moriyasu. Jika Anda kuat dan siapkan diri, mau main dimanapun dan wasit dari Arab pun itu tidak akan jadi masalah. Intinya Anda harus kuat dulu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Hajime Moriyasu? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.